Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana dengan rahmat serta karunia darinya kita bisa mengikuti kembali kegiatan belajar daring pada hari ini. Semoga anak-anak ustazah dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, hari ini kita lanjutkan ya materi kita tentang teks fantasi. Nah, jadi kalau misalnya minggu lalu kita sudah mempelajari apa sih itu teks fantasi, boleh tidak kita menulisnya atau menghayati ceritanya, kan udah apa sih ciri-ciri dari teks fantasi itu sudah dijelaskan. Sekarang anak-anak ustazah kita masuk pada materi kemarin belum selesai ya jenis dari teks fantasi ya kan. Nah, jadi kalau minggu lalu nih kita sudah mempelajari ini ya. Nah, jadi kita masuk ke jenis fantasi dulu ya. Nih. Jadi anak-anak ustazah, dalam cerita fantasi itu terbagi menjadi dua jenis. Ada yang namanya cerita fantasi total, ada yang namanya juga fantasi irisan. Apa itu cerita fantasi total? Nih, cerita fantasi total itu berisi fantasi pengarang terhadap objek atau tertentu. Pada cerita kategori ini, semua yang terdapat pada cerita tidak terjadi dalam dunia nyata. Jadi cerita fantasi total ini dia tidak ceritanya itu tidak pernah atau tidak mungkin terjadi di dunia nyata. Jadi misalnya dari nama orangnya, nama objeknya, nama kotanya itu benar-benar itu hayalan si pengarangnya gitu ya. Jadi kalau fantasi irisan, dia semua ceritanya itu merupakan hayalan si pengarang, tidak pernah atau tidak ada yang terjadi di dunia nyata. Itu maksudnya ya, dari nama orangnya. Contoh cerita fantasi irisan adalah contohnya cerita si Nataga, ya kan? Cerita Nataga. Masih ingat kan cerita Nataga yang minggu lalu? Jadi kalau cerita Nataga itu lihatlah, namanya Nataga. Itu kan tidak ada nama orang atau nama objek Nataga. Lalu hewan bisa berbicara atau binatang bisa berbicara, itu kan mustahil terjadi di dunia nyata. Lalu yang kedua juga nama-nama kotanya. Tanah Moda, di mana kan kita cari di peta, mana kita cari adanya nama Tanah Moda? Ya kan nak? Jadi Tanah Moda merupakan tempat hayalan gitu loh. Nama tempat hayalan tidak ada di dunia nyata. Di peta manapun memang nggak ada namanya Tanah Moda, itu maksudnya ya. Terus latar ceritanya juga, alur ceritanya juga itu merupakan semuanya hayalan. Karena memang tidak pernah terjadi di dunia nyata. Lalu apa itu fantasi irisan? Fantasi irisan yaitu cerita fantasi yang mengungkapkan fantasi tetapi masih menggunakan nama-nama dalam kehidupan nyata, menggunakan nama tempat yang ada dalam dunia nyata atau peristiwa terjadi pada dunia nyata. Nah, jadi fantasi irisan ini adalah dia setengahnya cerita nyata, setengahnya lagi adalah cerita yang tidak nyata. Apa itu contohnya? Contohnya adalah cerita pada fantasi Nono, si anak rembulan.
Ingat kan cerita Nono itu, dia itu awalnya berlibur ke tempat mbahnya. Ya sewajarnya kita lah sebagai pelajar, misalnya anak-anak ustazah kan pernah kan misalnya ada hari liburan, berliburlah ke tempat saudaranya atau siapalah gitu kan, berlibur lalu disuruh membeli sesuatu. Itu kan sesuatu keadaan yang memang ya terjadi di dunia nyata, memang ada gitu kan. Terus nama kotanya juga ada kan nak, ada kota Wilingi seperti itu, ada dia nama kotanya memang nak kan, nama kotanya ada, nama anaknya itu Nono ada juga kan, seperti itu kan. Jadi dia setengah dia cerita nyatanya, tapi yang selanjutnya apa, ketika terjadilah perubahan zaman, ketika dari zaman sekarang tiba-tiba dia beralih ke zaman Belanda, adalah tadi Sarsi Putri Belanda, ada Lembu Suro, apalah namanya yang minggu lalu itu kan. Nah itu kan memang tidak ada di kehidupan nyata, yang tiba-tiba dia berubah menjadi si Trimo, tiba-tiba dia bisa jadi pemimpin perang. Nah itu adalah peristiwa yang tidak nyatanya, yang cerita berasal dari hayalan seorang penulis. Jadi tadi ada kenyataannya, ada juga dia fantasinya atau hayalan. Itulah dia perbedaan antara cerita fantasi total. Kalau fantasi total dia semua ceritanya ya semualah pokoknya nama orang itu semuanya fantasi. Tapi kalau irisan tidak semuanya cerita tersebut berupa fantasi atau hayalan. Baik ya, saya rasa cukuplah untuk pembahasan jenis dari fantasi. Sekarang kita masuk ke materi selanjutnya. Jadi hari ini kita akan menentukan tokoh, latar, dan urutan peristiwa pada cerita fantasi. Anak-anak ustazah waktu SD pernah nggak belajar unsur intrinsik? Pasti pernah lah ya. Kalau dalam cerita kita kenal namanya dengan unsur intrinsik dan ekstrinsik. Maksud ustazah, unsur intrinsik itu terdiri dari ada tema, ada latar, ada alur, tokoh atau penokohan, sudut pandang, amanat, dan gaya bahasa. Nah, tapi untuk di cerita fantasi ini kita hanya akan menentukan tokoh, latar, dan urutan peristiwanya. Nah, baik, sekarang kita baca dulu ya. Contohnya, ruang dimensi alfa. Kau harus membawanya kembali, Erza berteriak kalang kabut. Aku gugup, bingung, tak tahu apa yang harus kuperbuat. Sedangkan manusia dengan wajah setengah kera itu memandang sekeliling. Manusia purba itu menemukanku ketika aku memasuki dimensi alfa. Tanpa kusadari ia mengikutiku. Manusia purba itu akan mati jika tidak kembali dalam waktu 12 jam. Aku harus membawa dia kembali, teriakku. Erza menghempaskan tubuhnya pada meja kontrol laboratorium dengan kesal. Ardi berteriak lantang, jangan main-main Don. Ardi menatapku dengan tajam. Padahal Erza tercekat. Aku tahu kita tinggal punya waktu 8 jam. Aku terus berusaha meyakinkan sahabat-sahabatku. Jika kamu mengembalikan manusia purba melebihi 8 jam, berarti tamat riwayatmu. Kembali Erza dan Ardi menatapku tajam. Aku mengotak-atik komputer Luminaku dengan cepat. Aku memutuskan untuk tetap mengembalikan manusia purba itu. Sistem oke. Manusia purba itu harus hidup. Setiap makhluk berhak untuk hidup. Aku yang membawanya, aku juga yang harus mengembalikannya. Orang tuaku tak pernah mengajarkanku untuk melarikan diri sesulit apapun masalah yang kuhadapi. Kuklik tombol run pada layar monitor Lumina di depanku dan diikuti gelombang biru mirip aurora memenuhi ruangan. Pagar asteroid terbuka lebar, memberikan ruang cukup untuk kulewati bersama manusia purba itu. Ruangan penuh asap dengan pohon-pohon yang meranggas. Hampir 8 jam manusia purba tetap memegang tanganku. Kurang 10 menit aku lepaskan tangan manusia purba. Kujabat erat dan aku lari menuju lorong dimensi alfa. Kurang 10 menit lagi waktu yang tersisa dan aku masih di lorong dimensi alfa. Aku berpikir ini takdir akhir hidupku. Tiba-tiba aku dengar teriakan keras dan goncangan hebat. Aku terlempar kembali ke laboratoriumku. Alarm berbunyi, gelombang dimensi alfa semakin mengecil. Badanku lemas, akan rontok semua sendiku. Aku mengadah,
Aku menengadah dan kulihat sahabat-sahabatku mengelilingiku. Semua alat di laboratorium ini pecah berantakan. Tinggal laptop Luminaku yang masih menyala. Ardi, maafkan aku. Maaf telah merusak laboratorium untuk penelitian ini, kataku mengibah. Gak apa-apa asalkan dirimu bisa selamat. Ardi memelukku dengan erat. Kulihat Erza membawa air minum untukku. Tidak menyangka aku bisa berhasil dikembalikan dan hidup lagi secara biasa. Manusia purba itu juga berhasil kembali ke habitatnya pada 500 tahun sebelum Masehi. Aku dapat melihatnya dengan jelas di layar laptop. Manusia purba itu tersenyum sambil melambaikan tangan ke arahku. Nah, baik anak-anak ustazah, dari cerita tersebut dapatlah kita simpulkan bahwasanya di sini ada fantasi. Ini adalah fantasi irisan. Jadi ada cerita yang memang ada di kehidupan nyata, ada yang tidak. Jadi manusia purba itu kan ya memang tidak ada seperti itu. Tidak ada. Lalu dia pada saat dia di rumahnya, ada di laboratorium serta bisa berbicara dengan temannya, nama-nama tokohnya ini memang ada di kehidupan nyata. Tetapi ketika dia mau mengembalikan manusia purba lah, yang dia masuk ke monitor layar motor Luminanya. Nah, seperti itu kan sudah tidak sesuai logika ya, memang tidak harus kita percayai. Nah, seperti itu ya. Nah, sekarang kita akan mempelajari siapa sih tokoh-tokohnya, lalu penokohannya. Apa itu tokoh? Tokoh adalah orang yang terlibat dalam cerita. Orang yang terlibat dalam sebuah cerita itulah tokoh. Siapa saja tokoh-tokohnya pada teks tersebut? Ada Erza, ada si Doni, ya kan? Ada Erza, ada Ardi, ada Doni. Ya, ada Doni, Erza, dan Ardi, itu tokohnya. Lalu ini tokoh-tokohnya Erza, Doni, dan Ardi. Kita sudah tahu nih nama-nama tokohnya. Lalu kita tentukan watak tokohnya ya nak. Kita sama-sama menemukan atau menentukan apa sih watak tokohnya. Ingat ya, watak tokoh itu maksudnya adalah karakter ataupun sifat dari tokoh tersebut. Kalau dia ada tokoh berarti ada penokohan, sama seperti kita manusia. Ya, ini bagaimana nih sifatnya? Kita harus tahu gitu ya anak-anak ustazah. Contoh Erza, kita cari ya, kita telah sama-sama Erza ini bagaimana sikapnya ya, dengan kita akan buktikan sikap si Erza melalui cerita yang tadi kita baca. Mana Erza? Nih. Kau harus membawanya kembali. Erza berteriak kalang kabut. Aku gugup, bingung, tak tahu apa yang harus kuperbuat. Nah, Erza ini kalau kita lihat dari cerita, kau harus membawanya kembali. Dia ini adalah orang yang tegas. Erza adalah orang yang tegas. Dari mana kita tahu Erza itu tegas? Yaitu dari kata-kata ini. Kau harus membawanya kembali. Erza berteriak kalang kabut. Nah, jadi kita bisa tahu kata-kata tersebut adalah kata ketegasan Erza kepada si Doni, ya kan? Lalu Erza juga aku gugup, bingung, tak tahu apa yang harus kuperbuat. Sedangkan manusia dengan wajah setengah kera itu memandang sekeliling. Manusia purba itu menemukanku ketika aku memasuki dimensi alpha. Tanpa aku sadari ia mengikutiku. Manusia purba itu akan mati jika tidak kembali dalam waktu 12 jam. Nah, ini yang kata aku ini, tahu aku ini adalah si Doni. Jadi cerita ini itu seakan-akan diceritakan oleh si tokoh utamanya, yaitu aku. Aku ini adalah Doni. Paham ya? Aku ini adalah Doni. Jadi si Doni, tokoh aku atau Doni ini, dia itu kalau kita tahu dari ini dia gugup, aku bingung, ini menandakan dia adalah orang yang penakut dan tidak percaya diri. Paham ya? Ini lalu aku harus membawa dia kembali, teriakku. Tapi kalau tidak percaya diri kurang juga ya, karena dia di sini mengatakan aku harus membawa dia kembali, kata si Doni tadi kan, teriakku. Ku ini adalah Doni.
Nah, dari kata-kata tersebut dapat kita simpulkan si Doni adalah orangnya itu orangnya ingin mencoba itu apa namanya ya? Karakternya ya, ingin mencoba sesuatu itu ini pemberani. Ya, ini maksudnya adalah pemberani. Jadi ada ketakutan dia, ada juga sisi pemberaninya si Doni. Jadi si Doni di sini pemberani. Ya, kenapa saya katakan si Doni itu pemberani? Karena dia berani ke ruang dimensi alfa tersebut untuk menghantar si manusia purba tadi kan, yang nggak logika tadi itu kan. Nah, jadi dia tokohnya itu, wataknya itu ya pastilah baik, terus itu dia juga percaya maksudnya pemberani ya kan. Erza tadi sudah dapat kita ya wataknya. Ardi berteriak lantang, jangan main-main Don. Ardi menatapku dengan tajam. Padahal Erza tercekat. Aku tahu kita tinggal punya waktu 8 jam. Aku terus berusaha meyakinkan sahabat-sahabatku. Nih Ardi berteriak lantang. Ini juga Ardi ini adalah orang yang sangat tegas dari kata-katanya. Nah, jadi nih ya, aku mau ngotak-ngatik komputer Lumina aku dengan cepat. Aku memutuskan untuk tetap mengembalikan manusia purba itu. Aku ini atau si Doni ini adalah orang yang sangat bertanggung jawab pertama. Lalu orang percaya, dia itu percaya diri dan dia pemberani. Catat ya nak ya, Doni orangnya itu tanggung jawab, pemberani dan percaya diri. Kalau si Erza tadi tegas, si Ardi tadi juga tegas ya, baik juga ya. Nah, kita lihat contoh watak selanjutnya. Nih, Ardi maafkan aku, maaf telah merusak laboratorium untuk penelitian ini, kataku mengiba. Ini kan kata-kata si Doni ya, minta maaf kepada Ardi. Lalu apa jawaban si Ardi? Nggak apa-apa, asalkan dirimu bisa selamat. Nah, di sini menandakan Ardi adalah orang yang sangat baik dan bijak. Nah, di sini adalah Ardi adalah orang yang bijaksana, yang bisa menerima kekurangan temannya. Lalu Ardi memelukku dengan erat. Ardi juga adalah orang yang sangat peduli terhadap sahabatnya. Lalu kulihat Erza membawa air minum untukku. Tidak menyangka aku bisa berhasil dikembalikan dan hidup lagi secara biasa. Lihat, ini ada kata-kata kulihat Erza membawa air minum untukku. Coba anak-anak ustazah, ketika ada teman anak-anak ustazah yang ingin membawakan atau membawakan makanan minuman untuk anak-anak ustazah, itu dikatakan sifatnya seperti apa? Berarti dia memiliki sifat peduli. Berarti Erza serta Ardi itu memiliki sikap peduli, ya kan? Penyayang, benar nggak? Peduli, penyayang dan ketegasan atau tegas. Saya ulangi ya. Jadi tadi sikap atau watak si Doni tadi itu pertama dia penakut iya, tapi dia juga percaya diri, bertanggung jawab, lalu sama satu lagi pemberani. Tapi kalau si Ardi sama Erza hampir sama sifatnya, yaitu pertama ada mereka peduli atau perhatian, penyayang, dan juga mereka itu tegas. Ya, nanti dicatat ya nak. Bukti pada teks itu tadi Erza itu tadi saat dia membawakan air minum. Ardi juga pada saat dia memaafkan si Doni karena sudah merusak laboratoriumnya. Doni wataknya tadi pemberani ketika dia mau mengembalikan manusia purba. Itu dia bukti pada teks. Sekarang kita baca ya contoh dari teks fantasi yang satu lagi. Kita baca sama-sama ya nak. Oh iya, Ustazah lupa. Kan ada harusnya kita cari latar. Tadi kan udah tokoh sama penokohan, ya kan? Sekarang kita carilah latarnya. Ingat ya nak, latar itu kan ada 3, yaitu latar tempat,
suasana, dan waktu. Ustazah ulangi, latar terbagi 3 yaitu tempat, suasana, dan waktu. Lalu mana latar tempatnya? Latar tempatnya adalah di laboratorium. Inilah latar tempatnya. Lalu mana latar waktunya gitu kan? Ya, latar waktunya kita buat aja siang hari ya, karena mereka pada masih semangatnya. Latar waktunya ini bisa dianya tuh siang hari, sore hari, seperti itu. Lalu latar suasananya seperti apa? Suasana yang tergambar pada cerita tersebut itu menggambarkan suasana yang mencekam, menakutkan, ya kan? Itulah suasananya. Dan pada akhirnya adalah suasananya itu menjadi bahagia. Tapi awal-awal suasananya itu adalah mencekam dan menakutkan, dan endingnya adalah bahagia. Baik, tadi kita sudah menemukan tokohnya, udah, latarnya juga sudah. Lalu bagaimana urutan kejadiannya? Ini nggak terlalu penting lah ya. Ini alur, nggak perlulah kita pelajari, ini aja. Sekarang kita masuk ke contoh fantasi yang kedua. Ini nanti tugasnya. Dan ingat ya, ini tugasnya. Jadi kita pahami baik-baik isinya ya. Cerita fantasi 2, berlian 3 warna. Anika menemukan 3 kotak berwarna ungu, biru, dan kuning di kamar ibunya. Kata ibunya, jika ada 3 sahabat yang menyukai warna seperti pada kotak itu akan mendapatkan pertualangan indah dan sekaligus mendapatkan berlian itu. Tapi waktu yang diberikan untuk berpetualang hanya 1 jam. Anika menyukai warna ungu. Tamika, teman dekat Anika, menyukai warna biru. Dan Cika menyukai warna kuning. Saya ingin mencoba pertualangan indah itu, Bu. Saya punya sahabat yang menyukai warna itu, Anika meyakinkan ibunya. Dengan kesepakatan ketiga sahabat itu berkumpul di rumah Anika. Minggu pukul 6 mereka semua masuk ke kamar Anika yang serba biru. Di kamar Anika terasa ada di langit. Ayo kita buka kotak masing-masing sesuai dengan warna kesukaan. Sekarang kita buka. 1, 2, 3. Wow, 5 detik kemudian mereka terlempar di gerbang sebuah kerajaan. Mereka terkejut karena di hadapannya berdiri seorang ratu yang seluruh tubuhnya dihiasi berlian. Selamat datang di negeri kami. Peramal kerajaan mengatakan bahwa akan datang 3 anak yang akan menyelamatkan putri kami. Saya mempunyai anak yang bernama Candy. Saya mempunyai anak yang bernama Candy. Ia tertidur sejak 2 tahun yang lalu dikarenakan ia memakai 3 kalung berlian sekaligus. Setetes air mata pun jatuh dari wajah sang ratu. Tolong selamatkan putriku. Tetapi Cika dan Tamika memprotes bersamaan karena mereka berdua membayangkan akan bersenang-senang dalam petualangannya. Cika, Tamika, ayo kita tolong putri. Mereka sedang menghadapi masalah. Anika mantap menjawab sambil menarik dengan paksa kedua tangan sahabatnya yang masih ragu. Itu putri Candy. Anika berlari menuju putri tempat tidur Candy. Dengan ragu Tamika dan Cika ikut mendekat. Ayo kita ambil sesuai warna, Anika menjelaskan. Baik, jawab Tamika dan Cika serempak. Setelah itu, putri Candy menguap pelan-pelan, mata terbuka. Oh, terima kasih. Sebagai hadiahnya ambil ini. Ratu memeluk ketiga gadis itu lalu memberikan tas yang lumayan besar. Terimalah ini sebagai ungkapan terima kasih kami. Ratu berucap penuh haru. Dengan cepat Tamika dan Cika menyahut tas yang diberikan Ratu, tapi mereka berdua tidak kuat mengangkat tas besar itu. Waktu kita tinggal 15 menit lagi, kita harus segera pergi, Anika berteriak. Tapi tas berisi berlian itu tidak bisa kita bawa, kata Tamika dan Cika hampir bersamaan. Tinggalkan saja tas itu, yang penting kita harus keluar dari kerajaan ini, tegas Anika. Anika menarik kedua tangan sahabatnya untuk menyatukan ketiga kotak berlian 3 warna. Dan boom, mereka terlempar kembali ke atas tempat tidur Anika. Gagal total pertualangan kita karena kita meninggalkan 1 tas besar berisi berlian itu. Tamika berteriak ke arah Anika. Kamu menyanyiakan rezeki yang ada di depan kita. Cika menimpali dengan keras. Anika dengan tenang memegang kedua tangan sahabatnya. Kita tidak gagal dan kita tidak sia-sia. Kita telah berhasil menolong orang dan menyelamatkan diri kita sendiri. Untuk apa setumpuk berlian tapi riwayat kita tamat? Anika menggenggam erat tangan sahabatnya. Tamika dan Cika menyambut erat genggaman tangan Anika ketika sahabat itu saling merangkul. Baik anak-anak ustazah, sebenarnya ada sih pesan moral yang terdapat pada cerita ini.
Yang pertama itu tadilah pesan moralnya itu tidak semualah dinilai dengan materi, itu yang pertama, karena memang kita lebih apa ya namanya ya, ya tidak semua bisa kita nilai dengan materi. Kita itu tadi, mereka tidak bisa membawa berlian, tetapi mereka bisa menolong nyawa seseorang. Itu adalah salah satu apa ya namanya, kesempatan yang luar biasa kan, seperti itu ya. Nah itu ada sih nilainya, tetapi ini juga banyak sekali fantasinya. Nah kira-kira setelah baca cerita yang tadi, berlian 3 warna tadi, kira-kira itu termasuk ke jenis manakah fantasinya? Ya, jadi jenis fantasi yang ada pada teks berlian 3 warna ini termasuk fantasi irisan. Karena pertama, nama-nama orangnya itu kan ada di dunia nyata, lalu peristiwanya juga ada di dunia nyata, yaitu ada kamar, tempat tidur, ada ibu ya kan, ada nama-nama sahabatnya itu ada di dunia nyata. Tapi mana dia yang hayalan, yaitu ketika mereka tiba-tiba ada di suatu kerajaan lah, bertemu putri inilah. Nah itu semuanya hayalan. Maka ini tidak 100% hayalan, tetapi dia dicampur, ada yang hayalan, ada juga yang ada di dunia nyata. Baik ya. Ayo kita sama-sama menemukan tokoh-tokohnya. Tokoh yang pertama ada yang namanya Anika ini nih. Ini dia tokoh utamanya, Anika. Dia kan dialah yang memiliki benda tersebut, benda petualangan tersebut tadi kan. Yang mempunyai 3 kotak tadi. Lalu udah ada Anika, ada juga ibunya, ada juga Tamika, ada juga si Cika. Nah jadi ada 3 tokoh ya, ada 4, Ibu, Anika, Cika, dan Tamika. Baik. Nah lalu apa saja latarnya? Ayo kita sama-sama menemukan latar tempatnya. Mana latar tempatnya? Yaitu ada di kamar ibunya, bisa juga rumah Anika, kamar ibunya, kan seperti itu kan. Lalu juga latar tempat yang hayalannya itu ada kerajaan. Mana latar suasananya? Latar suasananya itu pertama dia menyenangkan ya, petualangannya itu menyenangkan dan juga menakutkan, karena dalam petualangan tersebut mereka bahagia saat melakukan petualangan, tapi ketika dihadapkan suatu masalah mereka menjadi khawatir dan terasa takut. Jadi suasananya itu adalah menakutkan juga menyenangkan, itulah dia suasananya. Lalu mana latar waktunya? Nih, ini dia latar waktunya, ada kan Minggu pukul 6. Ini adalah latar waktu. Jadi anak-anak ustazah untuk tugas tugasnya kerjain ini ya. Nih, yang seperti saya jelaskan tadi. Kan ini sudah ada nama tokohnya, buat tabelnya yang rapi, dan ingat tolong dibuat identitasnya, nama serta kelasnya berapa, supaya ustazah tahu lah ngasih nilainya, ini anaknya siapa namanya kan gitu. Misalnya Anika, watak tokohnya apa? Contoh ya, Anika itu misalnya orangnya lembut, misal. Lalu mana bukti pada teksnya? Buat aja bukti pada teksnya. Contoh nih ya, misalnya ada seseorang bernama Putri. Putri itu orangnya misalnya baik, atau orangnya merupakan orangnya adalah penyayang. Kayak si Erza tadi kan penyayang tuh orangnya. Mana bukti pada teksnya? Yaitu ketika si Erza mengambilkan air putih untuk Doni, kan gitu kan, itu bukti pada teks. Kita buat contohnya, buktinya. Paham ya? Jadi kalau kita mau membuat watak tokohnya itu baik kah, jahat kah, lembut kah, orang penyayang, kita harus punya bukti. Kita mau buat misal si Sarah adalah orang yang lemah lembut, mana kita buktikan ketika apa dia lemah lembutnya itu, mana pembuktiannya? Yaitu pada saat Sarah menasehati ya dengan baik dan lembut, menasehati adiknya dengan lembut. Nah itu dia bukti pada teksnya, itulah contohnya. Lalu bagaimana watak ibunya?
bagaimana watak tamikanya, bagaimana watak sicikanya. Jadi dibuat wataknya apa saja, mau apakah itu pendiam lah, penyabar lah. Contoh, ayahku orang yang sabar, berarti kan ayahnya itu orangnya sabar, wataknya ya, sifatnya, karakternya sabar. Mana buktinya ayahnya itu sabar? Yaitu melalui apa? Contohnya ketika ayahnya tidak pernah memarahi anaknya, menasehati anaknya dengan sabar, itu pembuktian dari ayahnya itu adalah orang yang sabar ya. Jadi dibuat tabel yang rapi seperti ini. Buat ya rapi tabelnya. Ya, dibuat yang rapi seperti ini ya nak ya. Jangan lupa ya, buat tabel rapi, buat wataknya serta bukti pada teksnya. Baik anak-anak ustazah, saya rasa sampai di sini dulu ya, cukuplah materi kita untuk hari ini. Jadi insya Allah kita akan bahas itu, kita akan bahas selanjutnya di minggu depan ya nak. Semoga apa yang sudah saya sampaikan itu bisa bermanfaat untuk anak-anak saya sekalian. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.